CV Kopi Nusantara menjual kopi kemasan premium ke retail modern. Permintaan cenderung naik saat akhir tahun dan bulan puasa. Namun, tidak konsisten, manajer operasional ingin lebih siap menghadapi fluktuasi ini. Selanjutnya, apa sih manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara? Manfaat peramalan bagi CV Kopi Nusantara sangat krusial mengingat adanya fluktuasi permintaan musiman dan tren peningkatan permintaan. Dengan peramalan dalam teks operasional CV Kopi Nusantara dapat meliputi yang pertama, mengoptimalkan produksi, yang kedua, manajemen inventory yang efisien, ketiga, perencanaan sumber daya, keempat, pengambilan keputusan strategis, dan yang kelima, mengurangi biaya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang kedua. Metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini serta berikanlah alasannya. Yang pertama, ada pemulusan eksponensial dengan komponen musiman. Yang misalnya winter exponential, smoothing atau hot winter smoothed. Alasannya, metode ini sangat efektif untuk data dengan tren dan musiman, sehingga dapat menangkap fluktuasi permintaan akhir tahun dan bulan puasa dengan lebih akurat. Ini relatif mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan banyak data historis seperti beberapa metode lain. Yang kedua, ada regresi musiman atau seasonal regression. Alasannya, jika ada variabel lain, misalnya event tertentu, hari libur nasional, yang mungkin berkorelasi dengan puncak permintaan, regresi musiman dapat membantu memodelkan hubungan tersebut. Namun, ini lebih kompleks dibandingkan pemulasan eksponensial. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ARIMA. Alasannya, SARIMA adalah metode yang kuat untuk data deret waktu yang menunjukkan tren musiman dan siklus. Ini membutuhkan lebih banyak data historis dan keahlian statistik untuk implementasinya, tetapi dapat memberikan pengenalan dan sangat akurat jika modelnya tepat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem permainan yang sederhana namun efektif? Nah, untuk langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif akan disusun sebagai berikut. Yang pertama, langkah 1, pengumpulan dan pembersihan data historis yang komprehensif 1-2 minggu. Tujuannya memiliki basis data yang akurat dan lengkap untuk analisis. Untuk langkah kedua, analisis pola permintaan 1-2 minggu, tujuannya untuk memahami karakteristik permintaan dan mengidentifikasi komponen yang sangat perlu dimodelkan. Selanjutnya langkah ketiga, pemilihan metode peramalan awal atau 1 minggu. Tujuannya mengimplementasikan model peramalan yang dapat menangani karakteristik data yang ada. Lalu, langkah keempat, implementasi dan pengujian model peramalan 2-3 minggu. Tujuannya memastikan model bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang cukup akurat. Dan untuk langkah kelima, iterasi dan penyesuaian berkelanjutan atau ongoing. Tujuannya meningkatkan akurasi peramalan seiring waktu dan menjadikannya alat yang adaptif terhadap perubahan pasar. Lalu, langkah yang terakhir, keenam, integrasi dengan keputusan operasional, yaitu tujuannya memastikan peramalan benar-benar bermanfaat dan terintegrasi dalam alur kerja operasional. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan daya saing Kopi Nusantara, perlu ada upaya kolektif dalam mengatasi tantangan ini. Pengembangan teknologi pertanian yang adaptif, sistem peringatan dini cuaca yang akurat, serta edukasi berkelanjutan bagi petani mengenai praktik budidaya yang tangguh terhadap perubahan iklim menjadi sangat krusial. Dengan demikian, Kopi Nusantara dapat terus berkembang, menyajikan kekayaan rasa yang otentik, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.